Manajer Wijaya, saya juga habiskan ini. Kontraknya bisa ditandatangani? Nona Pratama, asal kita senang hari ini, semua bisa dibicarakan. Manajer Wijaya, proyek ini sangat penting bagi keluarga Pratama. Tak ada pikiran untuk bersenang-senang. Kalau kerja sama sukses, saya pasti beri hadiah besar. Adikmu, Nadia Pratama, mengirimkanmu dengan kontrak. Bukankah itu hadiah besar? Lepaskan aku! Mimpi kali. Sok Suci, lihat berapa lama kau bisa bertahan. Panas sekali. Dasar Nadia. Pasti dia yang kasih obat. Aku kepanasan. Tolong aku. Saya juga habiskan ini. Tolong dinginkan aku. Kau sudah bangun? Aku... Betul. Seperti yang kau kira. Sudahlah. Masih lebih baik daripada Wijaya yang mesum itu. Setidaknya, cowok ini lumayan ganteng. Bagaimana rasanya? Puas? Puas. Jangan-jangan dia pekerja seks? Tapi, tak rugi juga. Kemarin malam capek ya? Dah. Selesai langsung kabur? Kasar sekali kau. Gawat. Jangan-jangan dia mau memeras? Itu... Yoyo, maaf. Cuma segini uangku. Nanti kalau sudah cukup, aku pasti ganti rugi. Sampai ketemu lagi. Yoyo. Dia anggap aku apa? Halo, Tuan Muda Hartono, konferensi pers sudah siap. Kamu akan tampil untuk pertama kalinya? tidak usah. Bilang saja aku masih di luar negeri. Selain itu, carikan informasi tentang perempuan bernama Amara Pratama. Dasar tidak berguna. Kemarin malam pergi kemana? Direktur Wijaya sangat marah. Kamu tahu tidak, kalau proyek ini gagal, keluarga Pratama hancur. Bukan cuma aku yang bilang. Cuma disuruh antar kontrak ke Direktur Wijaya, urusan kecil saja tidak becus. Mau ambil alih bisnis keluarga Pratama? Kontrak macam apa? Yang harus diantar sampai keranjang orang? Nadia Pratama. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu taruh apa di minumanku? Masak adik sendiri tega begini? Lagi pula, kalau tidur dengan Direktur Wijaya, bisa dapatkan kerja sama. Itu juga bukti kamu mampu. Ibu, aku anak kandungmu. Ibu anggap aku apa? Kalau memang mampu, coba tanda tangani kerja sama dengan grup Hartono. Untuk aku, asal kamu bisa, aku langsung bersujud minta maaf. Baik. Ini katamu sendiri. Tolong, aku mau ketemu manajer Wijaya. Kejadian tadi malam salah paham. Sudah dibilang manajer Wijaya sibuk, cepat pergi. Orang macam apa ini? Di dunia ini tidak ada orang baik lagi? Kamu tidak apa-apa. Yoyo, kamu di sini? Jangan-jangan orang ini datang menagih utang? Kamu? Mau apa? Soal waktu itu gue salah. Tapi tenang aja, gue pasti gak bakal perlakukan kamu sembarangan. Hah? Gak perlakukan sembarangan? Cewek ini siapa? Rupanya dia belum tahu identitas gue. Kalau gitu, gimana kamu mau ganti rugi perasaan gue dan tubuh gue? Mau gimana kompensasinya?
Bayar tepat waktu biaya layanan kemarin. Mendingan tebus gue. Hah? Gue juga nggak mahal-mahal amat. Kira-kira 4 miliar 50 juta rupiah. Udah cukup. Bukannya kamu datang buat tanda tangan kontrak? Mana gue punya uang sebanyak itu? Bukannya kamu datang buat tanda tangan kontrak? Perusahaan segede grup Hartono, satu kontrak, harganya pasti lebih dari itu. Udah deh, jangan dibahas. Sampai sekarang aja gue belum ketemu penanggung jawabnya. Gitu aja udah nyerah? Kita taruhan aja. Gue punya firasat, hari ini kamu pasti sukses. Kalau gitu, gue coba lagi. Semangat. Gue masih nunggu, kamu tebus gue. Manajer Wijaya? Kamu kok masih belum pergi? Ganteng. Kamu keluar dulu sebentar. Manajer Wijaya, maaf. Tadi malam gue... Amara. Karena kamu kelihatan tulus. Masalah tadi malam itu, gue maafin. Terima kasih Manajer Wijaya, yang besar jangan hitung salah yang kecil. Kontrak ini, tolong dibaca baik-baik. Kontrak atau bukan, nggak penting. Yang penting layani gue dengan baik. Kontrak apapun bukan masalah besar, tanda tangan atau tidak. Semua itu bukan masalah. Manajer Wijaya, harap Anda menjaga sikap. Kalau Anda masih terus begini, saya terpaksa minta bos Anda menilai. Bos jauh di sana. Si Hartono sedang di kota Norta. Di sini gue yang berkuasa. Tidur dengan gue. Sudah untung buatmu. Jangan sok suci. Tidur sekali saja. Langsung dapat kontrak 6 miliar 750 juta rupiah. Manapun untung buatmu. Lepaskan saya, tolong. Direktur Halim. Apa yang membawa Anda ke sini? Rendra Wijaya, Anda diduga menyalahgunakan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi. Diperintahkan mengganti rugi grup Hartono 11 miliar 250 juta rupiah dan diberhentikan. Sekarang bisa langsung bereskan barang dan pergi. 11 miliar 250 juta? Direktur Halim. Apa ada yang salah? Pergi. Nona Pratama, ini adalah kontrak pengadaan antara grup Hartono dan Pratama Interior. Bagian desain asli produk di dalamnya, semua diserahkan kepada Anda. Silakan periksa apakah ada masalah. 67 miliar 500 juta? Apakah jumlah itu cukup, Nona Pratama? Kalau kurang, kami di sini bisa langsung tambah jadi 112 miliar 500 juta. Cukup. Direktur Halim. Apa ada yang salah? Perusahaan kecil seperti mereka, mana mungkin bisa menangani 67 miliar 500 juta? Kurang ajar. Ini Presiden Direktur Hartono yang memberi perintah langsung. Apa kau meragukan kemampuan Presiden Direktur Hartono? Bukan itu maksud saya. Saya tidak berani. Boleh saya tanya, apa saya kenal Presiden Direktur kalian? Nona Pratama, Anda tidak mengenal beliau, tapi beliau mengenal Anda. Presiden Direktur bilang, Anda sangat istimewa baginya. Tak seorang pun boleh lancang. Nona Pratama, saya tahu sedang berhadapan dengan orang besar. Saya tidak tahu Anda adalah orangnya Presiden Direktur. Saya mohon, beri saya kesempatan. Saya harus menafkahi orang tua dan anak. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Apalagi membayar ganti rugi sebanyak itu. Tolong beri saya kesempatan ya. Kumohon. Maaf atau tidaknya dia? Terserah Nona Pratama. Orang hina dan rendah seperti ini, sungguh merusak citra grup Hartono. Tapi, dia kan pegawai lama. Kalau begitu, pukuli saja sekadarnya, lalu pecat untuk selamanya. Segera atur. Satpam. Direktur Halim. Nona Pratama, Direktur Pratama, tolong beri saya kesempatan ya. Bawa pergi. Direktur Halim. Kau tunggu saja. Gue pasti balas dendam. Tunggu. Nona Pratama, jika Anda tidak keberatan, mari kita tanda tangani kontrak. Tidak masalah. Bagus. Lancar sekali. Dapat pesanan 67,5 miliar rupiah. Rupanya Yoyo memang pembawa keberuntungan gua. Wah, Kak Amara. Lihat wajah murungmu. Pasti baru diusir lagi dari grup Hartono. Ayah, ibu. Kan sudah kubilang, kakak ini selain wajahnya cantik, ada kemampuan apa lagi? Kalau tak punya kemampuan sejati, jangan ambil kerja di luar kemampuan. Sudah kukatakan, urusan perusahaan serahkan saja pada Nadia. Dia jauh lebih pintar. Ibu, maaf mengecewakan. Aku tidak hanya menandatangani kontrak dengan Hartono, tapi juga menambah pesanan hingga 67,5 miliar rupiah. Tidak mungkin. Bagaimana caramu? Palsu! Ini pasti palsu! Amara Pratama! Demi gengsi, kau berani menipu ayah ibu? Kau anggap kami bodoh? Benar atau palsu? Tanya saja ke Departemen Pengadaan Hartono. Langsung tahu. Bisa jadi, kalian sudah bersekongkol. Meski kontrak ini asli, mungkin kau harus tidur dengan seluruh grup Hartono. Baru dapatkan ya? Kontrak sekotor ini, aku tak berani sentuh. Jangan-jangan tertular penyakit. Gimana dong? Tak tahu malu. Kami suruh kau makan.
Kau malah melayani tidur, muka keluarga Pratama. Kau nodai semua. Betul. Kontrak hasil tidur kau sok jago. Kerjaan ini, bahkan cewek panggilan pun bisa. Kau sejujurnya, cewek panggilan kelas atas. Urusan gue cara apapun. Yang penting kontrak jadi. Pokoknya, kalah ya terima. Sekarang, saatnya kau tepati janji. Kau mau apa? Gampang. Balas budi. Dengan cara yang sama. Apa-apaan kau? Aduh, Kau gila. Amarah pertama. Kau gila. Kau taruh obat di minuman gue. Bukannya itu yang kau mau? Ayah, ibu, hentikan dia yang gila ini. Dia gila. Amarah Pratama. sudah cukup belum ulahmu? Kau mau bunuh dia? Ibu, ternyata ibu juga sayang anak. Saat dia beri gue obat, kenapa ibu tak pernah sedikit pun memikirkan gue? Kalian berdua bisa disamakan? Kau yang lebih tua, dia yang lebih muda. Sudah seharusnya kau mengalah. Ayah, ibu, Amarah Pratama. Amarah Pratama mau bunuh gue. Cepat usir dia. Jangan pura-pura, ini cuma obat pencahar. Takkan bikin mati. Paling lambung dan usus agak bermasalah. Sudahlah, keributan malam ini cukup sampai di sini. Amara, bagaimanapun juga, kau berhasil dapatkan kontrak sebesar itu, layak dipuji. Besok kebetulan ulang tahun ke-50-ku. Kalian semua datang tepat waktu. Aku ada hal penting untuk umumkan. Sudah, Bu. Masih marah. Masa tidak marah? Dia sudah membuat Nadia. Jadi seperti apa? Kau malah tidak mengusirnya. Kita sudah membesarkannya bertahun-tahun. Sudah cukup baik. Dia baru saja bantu kita dapatkan orderan 67.500.000 rupiah. Orang berbakat seperti itu, kalau diusir, bukannya sayang sekali? Jangan-jangan kau berniat memanfaatkannya? Jangan lupa, dia cuma anak angkat. Nadia itu putri kandung. Kenapa buru-buru? Di jamuan ulang tahunku besok, kau akan tahu. Hari ini, terima kasih atas kesediaan hadir di jamuan ulang tahunku. Saya bersulang untuk kalian semua. Baik-baik, bersulang. Ayah, selamat ulang tahun. Ini adalah jam tangan merek terkenal yang khusus kami pilih untuk ayah. Fili langit bertabur bintang. Harganya lebih dari 4.500.000.000 rupiah. Semoga ayah suka. Wah, Pakku. Anda beruntung. Punya dua putri, cantik jelita, dan calon menantu yang mapan berbakti. Kami sangat iri. Betul. Tuan Muda Dimas, putra kaya terkenal di Jangkara. Nadia pinter pilih. Tapi katanya, Dimas ini bukankah pacar Amara? Kenapa dengan Nadia? Kak, hari ini ulang tahun ayah ke-50. Masa kamu kosong tangan? Tanpa hadiah? Ayah, ini syal buatanku. Cuaca akan dingin, pakai biar hangat. Hahaha. Jangan memalukan di sini. Ayahmu ultah ke-50, kau kasih barang ini, tak tahu balas budi. Kamu asal saja. Kalau tak punya uang, bisa pinjam dariku. Ya, Amara. Hubungan kita lama. Uang ini tak masalah. Syal murah pun buatanku. Lebih baik dari beli palsu. Gengsi tapi tak mampu. Jelaskan dulu. Siapa beli barang palsu? Fili langit bertabur bintang. Hanya ada satu di dunia. Di bagian bawahnya ada kode keaslian unik. Berani cek sekarang? Cek saja. Kak Dimas kami kaya raya. Mana mungkin beli barang palsu? Mending jangan diperiksa. Tak disangka putra sulung keluarga Santoso juga beli barang palsu. Ternyata keluarga Santoso tak sekaya itu. Betul juga. Syal ini jauh lebih pantas. Sudahlah. Ulang tahun kan untuk meriah-riah. Apapun hadiah anak-anakku, ayah senang. Nah, lewat kesempatan ini, ada dua hal penting yang mau kumumikan. Pertama, perusahaan kami, Pratama Interior, baru saja menandatangani kontrak senilai sekitar 6,6 miliar rupiah dengan grup Hartono. Proyek ini nanti diserahkan sepenuhnya pada putri kedua dan menantuku, mereka yang tangani. Ayah! Kontrak itu kan saya yang dapat. Kenapa diserahkan ke mereka? Amara, ayah tahu kamu kesal. Ayah akan ganti rugi. Yang kedua, putri kami Amara telah bertunangan dengan Arman Saputra dari keluarga Saputra. Keluarga Pratama akan segera ada acara bahagia. Bagus. Arman Saputra. Itu duda yang istrinya baru meninggal. Hanya 3 tahun lebih muda darimu. Dan punya 2 anak. Apa maksudmu orang tua? Itu calon suamimu. Dia orang kaya di kota Jiangcheng. Untuk menikahimu, langsung beri mahar 500 juta rupiah. Malam ini, kamu siap-siap dan pergi nikmati hidupmu. Amara,
Bukankah kamu selalu bilang, paling berbakti? Sekarang saat keluargaku butuh uang, kamu menikah ke sana. Adalah hadiah ulang tahun terbaik untuk ayahmu. Tidak, aku tidak mau menikah. Aku mati pun tak mau menikahi pria yang tak kucintai. Mahar sudah kuterima. Kamu mau tak mau harus menikah. Tak ada pilihan. Hari ini sekalipun harus diikat. Aku akan bawa kamu ke keluarga Zhang. Ini gila. Kalian keterlaluan. Jangan biarkan dia lari. Atau aku tak bisa jelaskan ke keluarga Zhang. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku tak mau menikah. Hanya 500 juta rupiah untuk jual amarah kami. Jangan-jangan kau anggap aku tak berarti, ya? Kamu siapa lagi? Besar sekali mulutmu. Perkenalkan secara resmi, aku pacar Amara. Calon suaminya. Siapa berani sentuh dia? Coba saja. Calon suami? Amara. Apa dia berkata benar? Iya. Betul. Dia pacarku. Dengar ya. Pacarku ini tokoh kaya misterius yang luar biasa. Aku sarankan kalian jangan ganggu aku. Hahaha. Tokoh kaya misterius. Gue Dimas Santoso di kota Jangkara. Juga termasuk orang yang punya nama. Tokoh besar macam apa yang belum pernah gue lihat. Kok gue belum pernah denger soal kamu, si cowok kurus letoy ini? Bajunya sok necis. Entah juga dari mana sewa baju ini. Otak udang kayak kamu, cuma bakal ditipu cowok. Masa toko kaya misterius? Gengsi itu harus ada batasnya. Nggak pernah lihat cuma bukti kamu cupet. Tokoh kaya misterius kan memang rendah hati. Bukan orang kayak kamu yang mau ketemu ya ketemu. Entah juga Kamu bilang cowokmu tokoh kaya misterius. Gue juga bisa bilang Kak Dimas gue orang terkaya di dunia. Kalau jago kasih bukti. Bukti, ya? Kurasa ini bisa buktikan. Ini bukan Vili Langit bertabur bintang, persis sama dengan jam palsu Tuan Muda Santoso itu. Jam tangan yang harganya selangit. Tuan Muda Santoso aja cuma kasih yang palsu. Kalau ini asli, bisa jadi dia memang tokoh besar beneran. Apa barang jelek ini? Berani-beraninya menipu ayahku? Lihat kondisi jam ini. Gelap begini. Sama seperti kamu, Amara Pratama. Sampah tak berharga. Amara Pratama, kamu benar-benar tidak profesional. Vili Langit bertabur bintang ini bukan cuma butuh uang untuk mendapatkannya, butuh status sosial juga. Bahkan versi tiruanku harus dipesan 6 bulan sebelumnya. Aku berani bilang, kalau jamnya asli, gue Dimas Santoso langsung makan ini. Kalau jamnya memang asli, aku langsung berlutut. Panggil dia kakek. Panggil kakek tak usah, aku tak punya cucu durhaka sepertimu. Tapi kalau jamnya asli, kamu harus minta maaf pada pacarku dan menampar wajahmu sendiri 100 kali. Berani? Apa yang gue takutkan? 2 penipu sedang berlagak. Sekarang aku akan membongkar kalian. Hei orang, segera periksa ini. Periksa! Aku ingin tahu, siapa sebenarnya orang ini? Periksa. Yoyo, sudah cukup. Kalau terus bermain, bakal ketahuan. Kita kabur saja. Hasilnya sudah keluar. Jam ini asli. Apa? Asli? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sertifikasi resmi asli 100%. Kamu yang makan ini. Kamu serius? Gigi gue bisa copot. Banyak bacot. Kamu mau apa? Kamu tahu tidak? Siapa Kak Dimas ini? Berani-beraninya kamu perlakukan dia begitu. Kamu masih mau cari makan di kota Jangkara? Minta maaf pada Amara. Tampak pipimu sendiri 100 kali. Mau nangles ya? Kasih sini. Tampak mulutnya. Ada. Tolong. Kamu gila. Amara Pratama, kamu gila. Suruh dia berhenti, cepat. Kamu mau bunuh adikmu sendiri. Dengarkan baik-baik. Wanita saya, siapapun yang berani ganggu dia, akan kubuat dia menyesal. Dengarkan baik-baik. Wanita saya, siapapun yang berani ganggu dia, akan kubuat dia menyesal. Barusan putri bungsu saya agak lancang bicaranya. Boleh tahu Tuan Muda, dari keluarga mana? Aman. Pertemuan pertama, tak sempat siapkan apa-apa. Jam tangan Vili Langit bertabur bintang itu seharusnya cukup untuk uang lamaran 1.125 juta rupiah. Kasih sini. Terima kasih, terima kasih. Kalau tak ada hal lain, saya permisi dulu.
Hati-hati, jangan sampai terbentur. Sudah, jangan berakting lagi. Terus akting, nanti percaya sendiri. Hmm, Kamu sudah menyuap pelayannya, bukan? Sama mobil ini, sopirnya, sewaannya pasti mahal. bisa dibilang iya. Nah, kan, masa sih gampang aja ketemu orang kaya misterius? Ini kan bukan syuting drama lebay. Kalau nggak ada duit, jangan sok jadi bos, ya. Kamu cari duit juga susah. Oke, Kalau gitu, gabungan biaya sewa mobil dan suap total 19 juta. Ini semua tanggung jawabmu. kenapa? Soalnya, semua ini dilakukan untukmu. Hah? Hei, balik! Aku perlu bicara lagi sama kamu. Angkat kakimu, taruh di pahaku. Mau apa? Kakimu terkilir. Kalau tidak direposisi, bisa cacat. Sudah, coba sekarang. Masih sakit? Segitu manjur? Nggak mungkin. Mungkin keahlianku belum sempurna. Itu, kamu sudah jadi pahlawan menolong si cantik. Bisa tolong sampai tuntas? Tetap jadi pacar bos fiktifku. Supaya orang tuaku nggak maksa aku nikah sama duda tua itu. Kalau ku bantu, apa untungnya buat gua? Kita kan sudah kenal, saling bantu aja. Bukannya mau bantu gua bebas? Lagi pula gua baru bantu lo dapetin kontrak besar senilai 30 juta itu. Langsung berubah sikap? Itu kan omongan lo, gue nggak janji. Apalagi, kontrak itu sekarang udah bukan milik gue lagi. Kenapa? Panjang ceritanya, lo nggak bakal ngerti. Lo setuju? Iya. Tapi gua mahal loh. Yoyo, baik banget ya lo. Mulai sekarang, lo adalah orang gua. Ibu, kenapa ibu di sini? Pulang dari luar negeri nggak pulang ke rumah? Mau tidur di kantor terus-terusan? Di kantor lebih tenang. Kamu sudah pulang juga bagus. Bersiaplah ambil alih perusahaan. Buatlah nama di kota Jangkara. Ibu sudah siapkan koneksimu? Koneksi? Maksud ibu keluarga Mahendra di kota Jangkara? Benar. Kamu dan Nona sulung keluarga Mahendra sudah bertunangan sejak kecil. Sayangnya dia hilang bertahun-tahun. Makanya pernikahan kalian tertunda. Untungnya baru-baru ini keluarga Mahendra ada petunjuk baru. Ibu ingatkan, begitu dia ditemukan, kalian harus langsung menikah. Nanti saja kalau sudah ketemu. Presiden Direktur Hartono. Setelah diselidiki, Nona Amara Pratama, hidupnya sederhana. Pribadinya lugu, hanya hubungannya dengan adiknya, Nadia Pratama, agak kurang harmonis. Malam itu dia diracuni Nadia. Baru tanpa sengaja berhubungan semalam dengan Anda. Bukan sengaja mendekati, kurasa besar kemungkinannya, dia benar-benar tak tahu identitas Anda. Oke, paham. Di garasi kita, ada mobil di bawah 2,25 miliar rupiah. Ada, Siapkan satu untukku, serta siapkan juga rumah di bawah 200 meter persegi, yang sederhana. mau diapakan ini? Orang kaya yang menyebalkan. Jangan-jangan Anda ingin menguji Nona Pratama? Banyak omong, Kalau benar ingin sederhana, akan kusiapkan rumah 80 meter persegi dan mobil sekitar 225 sampai 450 juta rupiah. ada yang semurah itu? Ini benar-benar dunia penuh keajaiban. Yoyo memang baik. Bagaimana kalau benar-benar tebus dia? Tapi mana ada uangku? Halo ketua kelas. Amara, besok ada reuni. Kamu datang? Aku tak akan datang. Banyak teman yang bisnisnya besar. Datanglah untuk perluas jaringan. Maaf teman-teman lama, aku terlambat. Kak, kan kakak punya pacar tajir? Kok masih pakai gaun murahan begini? Bikin turun kelas reuni kita. Memang beda ya. Kalau sudah punya standar orang berkuasa. Sok sibuk banget, telat datang juga nggak minta maaf. Tahan. Lu kesini buat tanda kontrak dan cari duit. Jangan urusin orang rendahan kayak gini. Oke, gue minum sendiri sebagai hukuman. Amara Pratama,
Ini arak Feitian murni, yang gue simpan bertahun-tahun. Di seluruh dunia cuma ada satu botol ini. Harganya 450 juta rupiah. Lu malah pecahin gitu aja. Coba lu jelasin, lu mau ganti rugi gimana? Dimas Santoso, kalau lu jantan jangan main akal-akalan kotor. Arak ini kan jelas-jelas lu yang sengaja pecahin sendiri. Gue yang pecahin, Amara Pratama. Jangan menuduh tanpa dasar. Kalau nggak percaya, suruh teman-teman yang di sini nilailah. Lihat siapa yang benar-benar pecahin. Pasti kakak gue yang pecahin. Gue lihat jelas-jelas. Gimana lu bisa lihat? Mata lu di pantat ya? Banyak teman di sini yang lihat, masa lu masih mau ngeles? Berkata kasar lagi. Kalau hari ini lu nggak kasih penjelasan yang memuaskan, urusan ini belum beres. Lau, gini aja deh kak. Kalau kau bisa habiskan sekaligus minuman keras ini hari ini, aku akan minta Kak Dimas, beri kau satu kesempatan. Pesanan 30 juta dari Grup Hartono untuk keluarga pertama juga akan kukembalikan. Serious? Ya. Asal lu habis ini, urusan selesai. Sekalian biar teman-teman di sini lihat kesungguhanmu. Ahaha. Ayo minum, minum, minum. Baik. Aku minum. Wah, Sialan Amara Pratama. Kok tiba-tiba jadi kuat minum? Jangan-jangan bisa habis? Tak kuat lagi? Atau mau berlutut minta ampun? Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk membantumu. Jangan sentuh aku. aku punya pacar. Dia yang akan membantuku. Dasar tak tahu diri? Akan kulihat pacar kamu ini bisa membantumu atau tidak. Lepaskan. Jangan sentuh aku, lepaskan. Jangan takut, sudah aman. Yoyo, kok kamu di sini? Ayo minum sama aku. Kamu minum? Siapa yang memaksa? Aku yang suruh. Ada masalah? Suka minum? Ya? Memang suka, kenapa? Kalau begitu minum sampai puas. Minum. 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 Kau cari mati? Tak tahukah Santoso Groupku adalah salah satu pemegang saham Grup Hartono yang termasyhur? Berani-beraninya kau sentuh aku, Santoso Group tak akan membiarkanmu. Secara resmi ku kabarkan, Santoso Group bukan lagi pemegang saham Grup Hartono. Yoyo, turunkan aku. Biar aku lanjut minum. Setelah ini, Nadia Pratama akan mengembalikan pesanan 30 juta rupiah itu padaku. Kau ini perempuan, buat apa cari uang sebanyak itu? Buat tebus kamu. Kamu seganteng ini dan baik pula. Mana tega aku biarkan kamu tiap hari menemani minum dan menghibur. Apa? Orang ini? Ternyata pria pendamping? Ah, mobil sekitar 225 sampai 450 juta rupiah? Ya memang mobil kelas itu. Di kompleks ini, tapi aku butuh 2 hari. Baru ketemu. Tak ada garasi, tak ada akses terkunci, fasilitasnya cuma rumah relokasi. Sangat sederhana, sangat cocok dengan permintaanmu. Baiklah. Ada tikus atau kecoa tak? Ada. Kalau begitu aku tak mau tinggal. Sudahlah. Aku akan menyesuaikan saja. Tinggal di rumah relokasi. Ternyata pria pendamping yang miskin. Amara Pratama, kamu pasti mati. Tahu-tahu tak bisa minum, tapi minum sebanyak ini. Benar-benar tak tahu harus bilang apa. Kali ini, sudah baik kan? Yoyo, kamu ganteng sekali. Ternyata benar pria pendamping nomor 1 di kota Cangkara. Berpakaian tampak ramping, tanpa baju ada otot. Bibir yang begitu lembut ini, kalau gue cium, nggak melanggar hukum kan? Berani ya? Coba saja kalau berani. Coba ya, coba. Paling-paling, kamu laporkan gue ke polisi?
Ini mana ya? Kamu sudah bangun. Tadi malam, Tadi malam, kamu cukup liar. maaf. Gue nggak sengaja mau tidur sama kamu. Tadi malam capek ya? Cepat minum susu buat pulihkan tenaga. Capek ya? Kamu juga capek. Tapi kamu tenang saja, gue akan bertanggung jawab padamu. Hari-hari baik kita segera tiba. Oh. Benarkah? Minum yang banyak. Sekalian buat persiapan malam ini juga. Ayah, ibu, sudah gue selidiki. Pacarnya si perempuan murahan Amara itu bukan tokoh kaya misterius sama sekali. Melainkan... Wahahaha! Apa dong? Cepat bilang. Ini menyangkut nasib keluarga Pratama kita. Bisa bangkit atau enggak? Aduh, aku ini sungguh malu mengatakannya. Memalukan sekali. Anakku sayang, jangan bertele-tele. Lihat ayahmu sudah gelisah. Tampak sok necis, bisa benar-benar menipu orang. Kalau gue bilang kalian mungkin nggak percaya. Orang itu ternyata... Apa? Pria pendamping? Ah? Kamu yakin? 100% yakin. Itu juga pria pendamping miskin. Naik mobil jelek, tapi bisa bikin Amara Pratama itu sampai tergila-gila. Buru-buru mau tebus dia lagi. Lucu banget. Amara Pratama si sampah ini ternyata ngajak cowok miskin buat nipu kita. Ini jelas-jelas mainin kita. Nanti dia pulang, gue bakal gebukin dia. Gebukin dia? Terlalu murah. Karena dia suka banget gengsi padahal tak mampu. Mending kita turuti saja. Amara, kamu pulang. Perjalanan melelahkan. Ayah khawatir sekali. Ayah, jangan pura-pura peduli. Gue pulang mau kasih tahu sesuatu. Dasar mata ulas budi, begini caramu bicara pada ayahmu. Keluarga Pratama rawatmu lebih dari 20 tahun. Lebih baik pelihara anjing. Betul, diasuh 20 tahun lebih, cuma dijual 500.000 juta. Memang bisnis ini rugi. Kamu berani membantah? Lihat ayah gebuk kamu. Sudah. Lepaskan. Ada! Kau benar-benar dapatkan tokoh kaya misterius? Bahkan orang tua pun tak kau hargai. Kalau kau memang hebat, sebaiknya jangan pulang lagi. Langsung saja nikah jadi nyonya kaya sana. Sudahlah, kalian berdua jangan banyak bicara. Amara, ini salah ayah. Jangan marah lagi pada ayah. Ayah tidak tahu kau punya pacar yang begitu kaya. Kebetulan ada hal yang mau ayah bicarakan. Besok ada lelang. Yang penting untuk keluarga Pratama. Bawa pacarmu ikut. Bantu ayah jaga gengsi. Kalau ini berhasil, bisnis keluarga Pratama akan ayah serahkan padamu. Kau gila? Janji? Tentu, termasuk proyek 30 juta dari grup Hartono akan dikembalikan padamu. Apa? Baik. Dengar-dengar, kau dapat banyak anggur dari Prancis. Amara, calon menantu, semuanya. Ini putri sulung yang kusebutkan, yang cantik dan berbakat, dan pacarnya yang misterius dan kaya. Untuk lelang hari ini, kuharap mereka bisa jadi kebanggaan. Salam para paman. Pasangan yang serasi. Pak Pratama, kau sungguh beruntung. Pemuda ini beraura mulia. Jelas dari keluarga terhormat. Jangan-jangan wajahnya tak asing. Seperti pernah kulihat di jamuan kelas atas. Hei pemuda, kau putra keluarga mana? Maaf tak bisa beritahu. Sok kaya kau. Pantasan, biasa di dunia hiburan. Para direktur, lelang hari ini diselenggarakan Kamar Dagang Kota Jangkara, khusus untuk UKM. Barang lelang di sini, yang harga finalnya tertinggi, akan dapat dana bantu 1 miliar. Direktur Kurniawan, Yuanda Teknologi, menyumbang sepasang budak giok dinasti Song. Harga buka 200 juta. Direktur Saputra, Kohai Mesin, menyumbang karya asli Wudauzi. Harga buka 300 juta. Tianyu Media menyumbang tas Hermes. Edisi terbatas. Harga buka 300 juta. Pratama Interior menyumbang... Pak Pratama, kamu keluarkan pusaka keluarga. Semuanya bikin moderator. Sampai takut bicara. Bukan cuma pusaka. Ini nyawa saya. Pratama Interior tawarkan satu perjanjian pertunangan putri sulung. Harga buka 1 miliar 800 juta rupiah. Ayah bercanda ya. Gagal jual saya sekali. Mau coba lagi? Share ini anakmu? Atau barang dagangan? Kenapa kalap begitu? Bukannya kamu punya pacar orang tajir, cuma 80 juta. Dia pasti bisa bayar. Sadar apa yang kau ucap? Jangan tak tahu terima kasih. Saya menguji dia. Cintanya padamu berharga berapa? Di hatimu, uang segitu penting? Lebih penting dari kebahagiaan saya? Tentu penting.
Kalau tidak, buat apa saya keluarkan banyak uang latih kamu? Sudah begini, saya jujur saja. Pacar saya bukan orang tajir. Dia cuman orang biasa kerja di jasa. Rencanamu gagal total. Dasar anak kurang ajar. Akhirnya kamu jujur, kamu tega bohongi saya dengan cowok miskin. Hari ini saya pasang jaring perangkap rapat. Si miskin ini tak mampu, tapi pasti ada yang mau. Siapa bilang saya tak mampu? Kau mampu bayar, kau cuma seorang pria bayaran. Kau tak punya status, tak punya kedudukan. Ngapain kau jadi badut murahan di sini? Hormat sedikit. Meski dia pria bayaran, tapi dia menghormatiku, tulus baik padaku. Tak sepertimu, hanya demi kepentingan sendiri, berkali-kali ingin menjualku. Dia jauh lebih mulia daripadamu. Dasar orang tak tahu balas budi. Kau demi seorang cowok peliharaan, berani berkata, sebegitu durhakanya. Kau tak merasa malu, aku saja merasa malu. Lihat, hari ini akan kubunuh kau. Lupa? Aku ingat pernah bilang, siapa berani sentuh dia akan berakhir tragis. Dia anakku, aku menghajar anakku sendiri. Urusanmu apa? Sekarang bukan lagi. 22 miliar 500 juta rupiah. Amarah pertama, sekarang milikku. Tuan, 22 miliar 500 rupiah. Anda yakin? Kami perlu verifikasi dana. Silakan verifikasi. Yoyo bicara ngalor ngidul tak kena pajak. Ayo kita pergi saja. Setelah diperiksa, Tuan ini memenuhi syarat. 22 miliar 500 juta rupiah sekali. Ada yang mau menawar? Kau benar-benar tokoh kaya misterius? Bukan. Lalu kenapa kau tenang sekali? Semakin tenang kau, semakin dipercaya orang. 22 miliar 500 juta rupiah 2 kali. 22 miliar 500 juta rupiah 3 kali. Terjual. Selamat Tuan, mendapat perjanjian pertunangan Amara Pratama. Keputusan akhir. Masih ada yang mau kamu katakan? Tidak mungkin. Ini benar-benar tak mungkin. Kamu cuma pria pendamping. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Seperti yang kamu inginkan. Kamu berhasil menjualku. Mulai hari ini, aku Amara Pratama, bukan lagi anakmu. Aku dan keluarga Pratama putus hubungan sepenuhnya. Bagaimana ini akan jadi rumah kita? Kode kunci pintu, passwordnya tanggal lahirmu. Mau minum apa? Kopi atau teh? Tak mau jelaskan ke aku? Jelaskan apa? Masih pura-pura? Jujur saja. Kamu sembunyikan sesuatu dariku. Sebenarnya aku... Jangan-jangan kamu pinjam pinjaman daring? Aku sudah cari tahu. Di dunia kalian, 80% orang suka pinjam pinjaman daring atau dengan jaminan telanjang. Dan separuhnya, karena tak bisa bayar utang, terpaksa jadi pria pendamping. Jangan-jangan kamu juga? hanya bisa bilang, imajinasimu sangat aktif. Yoyo, dengar nasihatku. Pinjaman daring itu jangan disentuh. Tampaknya bisa dana banyak, tapi bunganya menumpuk. Takkan bisa bayar. Nanti kalau ada masalah, ginjalmu diambil. Pikirkan akibatnya. Risiko? Kau kan kerja di bidang itu, ginjalmu bisa hilang. Kariermu hancur. Sampai segitunya khawatirkan ginjalku? Takut. Dirimu yang rugi? Aku serius. Kalau benar kau pinjam uang, kita harus cari cara bayar. Sekarang kau tak punya uang, tak punya tempat tinggal. Mau bayar pakai apa? Aku... Tenang saja. Aku tak pinjam daring, juga tak cari wanita kaya. Uang 10 juta ini, kukumpulkan 10 tahun untuk menikah. Sekarang calon istri sudah ada. Uang tak penting. Yoyo, kerja begitu. Benar-benar menghasilkan? 10 tahun 10 juta? Harus layani berapa wanita kaya untuk dapat sebanyak itu? Lumayanlah. Percayalah, aku tak akan perlakukanmu buruk. Nanti aku yang cari nafkah. Kau cukup tampan dan anggun. Ini artinya kau resmi jadi simpananku? Boleh? Tentu saja. Baik, sepakat. Mulai sekarang kau milikku saja. Eksklusif untukku. Perjanjian simpanan. Betul. Pertama, pihak kedua eksklusif untuk pihak pertama. Dilarang menjual pesona untuk menyenangkan wanita lain. Kedua, jika pihak kedua ada masalah, harus diskusi dengan pihak pertama. Kita hadapi bersama. Ketiga, selama masa simpanan, pihak pertama bertanggung jawab atas semua pengeluaran pihak kedua. Diberikan ke pihak kedua setiap bulan, biaya simpanan bulanan 22.500.000 rupiah. Sementara ini segitu dulu. Ada yang mau ditambahin?
Mulai sekarang kau bos penyandang danaku. Bos mau cek barang dulu nggak? Cek gimana? Misalnya, cek di ruang tamu, cek di ruang makan, cek di sofa, cek pakai baju, cek tanpa baju. Wah, malu-malu banget. Kau bos penyandang danaku. Ini hakmu. Perjanjiannya harus ditambah 1 pasal. Larangan bagi pihak kedua selama masa simpanan untuk sembarangan memancarkan pesona yang menyebabkan pihak pertama hidup bejat tanpa batas dan lalai bekerja. Pasal ini dibatalkan. Cowok ini beneran ganteng banget. Cuma 22.500.000 sebulan bisa dapat dia. Bener-bener cuan besar. Amara Pratama, kamu harus semangat. Cepat-cepat cari uang banyak, biar Yoyo hidup enak. Bangun pagi-pagi banget, mau kemana? Yoyo, kau udah bangun? Bukankah aku belajar desain? Aku mau melamar ke grup Hartono untuk jabatan desainer utama. Katanya gaji tahunan 2.250.000.000 rupiah. Kalau diterima, hidup kita bakal enak. Oh ya, semoga beruntung lagi deh. Tentu kamu kan pembawa hoki kecilku. Kamu tunggu di sini ya. Nanti aku masakin makanan enak. Amara Pratama, dengar-dengar kamu putus hubungan dengan keluarga karena cowok peliharaan? Gimana? Sekarang udah nggak ada duit buat dia? Jadi kerja di sini? Kamu juga nggak lebih baik? Aku beda sama kamu. Aku ke Hartono urus kontrak. Nilai kontrak 67.500.000.000 rupiah. Wah, enak banget. Kontrak curian, berani juga dipamerin. Wajahmu lebih tebal dari telapak kaki ayah. Wajahku tebal? Kamu cewek malah pelihara yoyo? Berani bilang wajahku tebal? Iya dong, aku punya yoyo, kamu nggak punya. Bikin kesel, bikin kesel. Amara Pratama, kurang ajar kamu? Dasar perempuan bajingan berani-beraninya menampar aku? Keluarga Kak Dimas kami adalah salah satu pemegang saham grup Hartono. Aku pegang pesanan 67.500.000.000 rupiah. Kau percaya atau tidak? Kau percaya atau tidak? Aku bisa usir kau sekarang juga. Bagus. Sekarang juga usir aku keluar. Lihat seberapa hebat kau. Berani-berani ikut campur urusan grup Hartono. Baru kapok kalau sudah terlambat. Tunggu saja. Nanti kau yang menangis. Lihat sendiri. Sekarang materi wawancaramu hilang. Sekretaris Halim, Anda salah paham? Kekanak-kanakan. Sungguh kekanak-kanakan. Kau tahu tidak? Betapa pentingnya pekerjaan ini bagiku. Rambutmu bakal aku cabutin. Lepaskan. Guys, rambutku baru saja dicangkok. Lepaskan aku. Apa ini? Ini bukan pasar sayur. Tahu aturan tidak? Sekretaris Halim, tepat sekali kau datang. Perempuan ini, dia berani menampar aku. Aku ini calon menantu keluarga Santoso. Keluarga Santoso adalah pemegang saham grup Hartono. Dan kami keluarga Pratama baru saja dengan grup Hartono, menandatangani pesanan 67.500.000.000 rupiah. Ini sama saja dengan menampar. Muka grup Hartono, aku sarankan segera batalkan hak wawancaranya. Tahu aturan tidak? Nona Pratama, benarkah demikian? Gue pukul dia karena dia pantas dipukul. Kalau grup Hartono karena ini membatalkan hak wawancara gua. Kerjaan ini nggak usah juga. Sekarang tahu bakal diusir. Masih maksa sok jaga gengsi, ya? Sok keras kepala. Baik, situasinya sudah jelas. Silakan keluar. Dengar tidak, Amara Pratama. Sekretaris Halim suruh kamu keluar. Jangan mempermalukan gue di sini. Maaf. Saya meminta Anda keluar. Sekretaris Halim, Anda salah paham. Saya calon menantu keluarga Santoso. Keluarga Santoso itu pemegang saham grup Hartono. Satpam seret perempuan ini keluar. Sekalian saya beritahu.
keluarga Santoso 3 hari lalu sudah bukan lagi pemegang saham grup Hartono kami. Dan sekarang, grup Hartono secara sepihak membatalkan pesanan 67 miliar 500 juta rupiah. Dengan Pratama interior Anda tidak berhak melangkah masuk ke grup Hartono lagi. Bawa pergi. Amara Pratama, gue pasti habisi kamu. Semua tenang. Grup Hartono memilih talenta. Selalu adil dan transparan. Wawancara sekarang resmi dimulai. Silakan siapkan materi wawancara masing-masing. Kami punya panel juri profesional yang akan memberi nilai langsung. Peserta dengan nilai tertinggi akan menjadi desainer utama grup Hartono. Maaf Sekretaris Halim, naskah wawancara saya dirusak. Bolehkah saya menggambar langsung? Cukup 20 menit. Saya bisa beri Anda perpanjangan waktu khusus 20 menit. Tapi 20 menit, Anda yakin bisa selesai? Saya bisa. Ini gambar apa? Indah tapi tak berguna. Sia-sia lagi wawancaranya. Sampah. Oh, tunggu. Desain siapa ini? Benar-benar jenius. Bukankah ini desainer utama yang kita cari? Cek nama penandanya, Amara Pratama. Bagus sekali, akhirnya saya diterima di grup Hartono sebagai desainer utama. Ganti tangan 2 miliar 250 juta rupiah. Yoyo bisa hidup enak sekarang. Yoyo, kamu jemput aku? Dan berdandan begitu gagah. Sungguh mengesankan. Setelan ini mahal ya? Tak apa, aku yang bayar. Wah, Grup Hartono memilih talenta. tak apa, aku juga yang bayar. Sekarang aku sudah desainer utama grup Hartono. Ganti tangan 2 miliar 250 juta rupiah. Tahun baru nanti, ku belikan Mercedes buat kamu. Saya harus pikirkan baik-baik cara membalas budi. Bos dana saya. Tak perlu, bukankah sudah saya bilang, tugasmu hanya tampan dan cantik? Kamu secantik ini, melihatmu saja sudah bikin senang. Uangnya terbayar lunas. Presiden Direktur Hartono. Pak Supir, ini uangnya, terima. Tolong bantu sedikit. Dari bos dana. Cepat terima. Tolong antar kami ke pasar sayur terdekat. Yoyo, saya kerja keras. Harus saya beri asupan. Yoyo. Jangan tanya yang tak perlu. Cepat jalan. Ayo, sayurnya lengkap. Bisa mulai makan? Kamu yakin? Ini semuanya matang? Tentu saja. Ini apa semuanya? Ini tiram panggang. Untuk ginjal, itu teripang rebus. Untuk peredaran darah, ini ikan lumpur kecap. Untuk vitalitas. Jadi semuanya untuk meningkatkan vitalitas pria? Kan pekerjaanmu khusus. Kalau tak diberi asupan, badanmu bagaimana tahan? Bukankah kamu tak mau saya kerja ini? Itu karena dulu terlalu banyak terkuras. Bisa jadi, Kamu yakin? Ini terlalu panas. Saya takut makan. Tubuhmu yang kecil tak kuat. kalau gitu kamu habiskan dulu. Nanti kita coba eksperimen. Lihat siapa yang tak kuat. Kamu atau aku? Kamu sendiri yang bilang. Yoyo, kamu habiskan semuanya. Belum jelas apa? Sekarang, bisa mulai eksperimen? Kalau begitu, selamat malam, aku tidur dulu. Kamu, Amara. Kamu jaga jarak sama aku. Yoyo, bukan jaga jarak sama kamu. Aku jaga jarak sama diriku sendiri. Besok hari pertama aku kerja di grup Hartono. Aku tak mau telat karena tak bisa menahan diri dan asik malam. Kamu cukup kenal diri sendiri.
Amara dasar perempuan. Cuma bisa nyulut api, tak mau meredakan gairah. Tak tahan lagi. Yoyo, kenapa kamu? Ada kecoa? Cuma kecoa. Jangan takut, aku lindungi kamu. Itu ada lagi satu. Sudah. Makasih. Basa-basi sok dingin apa? Lihat tadi kamu kayak apa. Aduh, ada kecoa, ada kecoa. Sawa geda, kukira kamu tak takut apa-apa. Ternyata takut kecoa. Waktu kecil didikan di rumah ketat. Setiap kali saya berbuat salah, ayah pasti menghukum saya. Saat saya berumur 5 tahun, hanya karena nilai kurang 1 poin. Dia mengurung saya di ruang bawah tanah. Saya bersama kecoa. Sepanjang malam. Maaf ya. Tapi mulai sekarang tak apa. Nanti ada aku. Tak ada kecoa yang berani ganggu kamu. Jadi, kita masih lanjut eksperimen? Sudahlah, telat ya telat. Ayo. Sawa geda, aku bakal telat. Tidurmu tadi malam nyenyak? Yoyo, kamu udah bangun kok nggak bangunin aku? Aku hampir telat. Kamu semalam begitu lelah, tentu harus istirahat yang cukup. Sini sarapan dulu. Nggak sempat, aku duluan ya. Halo semuanya, saya desainer baru, Amara Pratama. Mohon bimbingannya ke depannya. Kamu rupanya desainer genius. Yang baru direkrut perusahaan. Sok banget ya. Hari pertama kerja langsung telat. Yang nggak tahu, mungkin kira kamu istri bos. Maaf Ketua Tim Kurniawan, ini kelalaian saya hari ini. Saya pasti lebih hati-hati nanti. Kujelaskan padamu, departemen desain kami penilaiannya ketat. Bukan tempat untukmu, cuma numpang makan gaji buta. Kalau nggak mampu, lebih baik minggat saja. Sekretaris Halim, ada apa gerangannya? Ada apa gerangannya? Semua sudah disiapkan. Wah, bakpao kuah Jalan Awan Jaya. Kue Red Velvet Bukit Selatan Kecil. Dan Black Forest Melira. Barang ini mahal dan susah didapat. Siapa yang punya pengaruh besar ya? Gaya banget. Tolong semuanya dimakan habis. Ini adalah tugas pertamamu di departemen desain. Apa? Sekretaris Halim, ini tugas macam apa? Kacau balau. Dia Amara Pratama, cuma anak baru. Meski punya bakat, jangan dimanja berlebihan. Kesehatan adalah modal utama. Ini perintah langsung dari kantor Presiden Direktur. Ada masalah? Apa Ketua Tim Kurniawan? Ingin menantang otoritas Presiden Direktur? Tidak berani. Nona Pratama, jika tidak ada masalah, silakan mulai makan. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Pasti tugas selesai. Kebetulan perut lapar. Grup Hartono ini luar biasa. Terlalu manusiawi. Makanan enak begini. Sisakan sedikit untuk Yoyo. Aneh. Barusan kayaknya lihat Yoyo. Pasti karena terlalu rindu, jadi berhalusinasi. Tak peduli kamu masuk grup Hartono karena apa. Selama kerja di bawah saya, harus patuh pada saya. Desain ini tak selesai hari ini. Jangan harap pulang. Tapi beban kerja sebanyak ini, mana mungkin selesai dalam sehari? Jangan banyak cakap. Tak selesai, lembur saja. 1 jam tak cukup, lembur 2 jam. 2 jam tak cukup, lembur semalaman. Intinya, kalau besok pagi belum selesai, keluar dari sini. Amara, sabar saja. Ketua Tim Kurniawan itu, perempuan galak terkenal di perusahaan. Dia paling suka menyiksa karyawan cantik, seperti kalian. Tak ada desainer perempuan di bawahnya yang bisa lulus masa percobaan dengan mulus. Sudah kuduga, di departemen desain hampir tak ada rekan kerja perempuan. Ketua Tim Kurniawan ini sungguh menakutkan. Jatuh di tanganku nasibmu sial. Suhu panas 40 derajat. Biar kau kepanasan. Ada orang, tolong buka pintu. Masih ada orang di dalam.
Ada orang tidak? Sudah larut sekali begini? Rekan-rekan pasti sudah pulang. Ponsel juga habis baterai. Sepertinya, malam ini benar-benar celaka. Panas sekali. Aku malam ini takkan mati kepanasan di sini, kan? Aneh, teleponnya si dia. Kok tak bisa dihubungi? Seharusnya sudah pulang kerja? Mungkinkah Ada orang... Tolong aku hampir tak bisa bernapas. Sepertinya, hari ini aku akan mati di sini. Yoyo Malang, bagaimana nanti? Aku harus tinggalkan sesuatu untuknya. Amara Pratama? Untuk Yoyo. Aku di sini. Yoyo. Aku mau mati nih. Ambil surat wasiat ini. Tabungan di kartu atas namaku total 22 juta. Semua buat kamu. Kotak perhiasan yang kusimpan. Sebenarnya, itu tabunganku buat mahar nikah. Juga semua buat kamu. Plus semua gambar desain di komputerku. Kalau dijual di situs barang bekas, pasti laku lumayan. Semoga setelah aku mati, kamu bisa berubah jadi baik. Tobat dan hidup benar. Cari orang baik lalu nikahlah. Kamu cuma kena panas saja. Nggak sampai ngasih semua harta ke gue. Kena panas parah juga bisa mati, tahu? Keponakan dari paman sepupu iparku gitu. Udah. Sekarang udah enakan? Udah enakan? Lumayan, sekarang rasanya segar bugar. Pulih total. Baru kerja hari pertama. Udah berantakan kayak gini. Diam deh, siapa sangka grup Hartono kelihatannya mewah. Tapi pelit banget. Cuma tahu eksploitasi karyanya. Malam-malam mati lampu lagi. Listrik padam? Aku sedang kerja, tiba-tiba listrik padam. Dan terkunci di sini. Kalau bukan kamu datang, bisa-bisa aku kepanasan di sini. Nggak cuma pelit, sistem keamanannya juga nggak ada gunanya. Lihat, kamu sebagai orang luar, bisa masuk keluar sesuka hati. Yang nggak tahu, mungkin kira kamu pulang ke rumah sendiri. Tapi, bos mereka itu orang baik sih. Hari pertama aku kerja, tugasnya cuma makan sarapan. Itu pun semuanya favoritku. Yang nggak tahu, mungkin kira bos naksir aku. Oh ya? Ternyata bos penyandang dana kita lumayan populer ya. Aku jadi khawatir kamu ganti orang. Masa sih, kamu baik dan ganteng? Meski orang terkaya di dunia, aku nggak mau ganti. Tenang, posisimu di hatiku aman kok. Kalau bos penyandang dana kita sudah setia begini, aku harus lebih giat melayani. Biar pantas dengan keahlianmu melihat orang berbakat. Lain kali lagi ya. Demi masa depan indah kita, aku harus lembur. Sudah larut, istirahat dulu ya. Ini harus selesai malam ini. Nanti nggak bisa jawab ke perempuan galak. Perempuan galak? Susah jelaskan dalam 2 kalimat. Tapi aku harus lulus masa percobaan. Jangan susah-susah lagi. Lebih baik aku kasih 225 juta rupiah sebulan. Aku biayai kamu, setuju? Ngomong apa sih? Aku takkan biarkan kamu lagi menemani minum dan menghibur. Yoyo, baik, cepat tidur. Ini ternyata
Tak disangka dia, yang biasa kelihatan bodoh, ternyata sangat berbakat dalam desain. Grup Hartono benar-benar dapat harta karun. Amara, kamu belum tahu? Semalam ada maling masuk departemen desain kita. Pintunya sampai rusak ditabrak. Si perempuan galak lagi marah-marah. Kamu harus hati-hati. Amara Pratama, berani-beraninya datang kerja. Buat masalah besar begini. Kamu sendiri bilang gimana tanggung jawabnya. Ketua Tim Kurniawan, saya tidak paham maksud Anda. Semalam saya lembur seperti biasa, menyelesaikan tugas yang Anda berikan dengan kualitas terjamin. Saya buat masalah apa? Semua sketsa desain ini sudah saya selesaikan. Silakan Anda tinjau. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu yang pulang paling akhir kemarin, terkunci di dalam kantor. Kalau bukan kamu yang nabrak pintunya, siapa lagi? Bakat tinggi pun percuma. Merusak aset perusahaan tanpa izin, bukti sikap kerja bermasalah. Lalu ini, cuma tai anjing. Kau tak pantas masuk grup Hartono. Cepat keluar. Aneh, Ketua Tim Kurniawan pulang cepat kemarin. Tapi tahu gue pulang paling akhir dan terkunci di kantor. Jangan-jangan yang mengunci gue adalah kau, Ketua Tim? Kurang ajar. Kamu anak baru, berani-beraninya menuduh. Tunggu saja. Gue akan ambil rekaman CCTV. Biar kau tahu kesalahanmu. Wah, kalau Wangna ambil rekaman, Yoyo bakal ketahuan. Ah, terserah. Paling bayar ganti rugi terus pergi. Amara, kenapa harus ganggu dia? Kenapa harus bikin si perempuan galak itu marah? Kamu nggak tahu, dia dekat banget sama orang keamanan. Kalau pintu itu rusak karena kamu, dia pasti dapat buktinya. Kamu mungkin nggak bisa bertahan. Nggak bisa ya sudah. Perusahaan yang nggak adil begini, nggak asik juga dipertahankan. Amara Pratama. Buktinya jelas. Saya bahkan sudah panggil Sekretaris Lee untuk menegakkan keadilan. Kamu tamat. Sekretaris Lee Amara Pratama ini nggak tahu terima kasih. Perusahaan sangat menghargainya, tapi karena kesal harus lembur, dia senaknya rusak aset perusahaan. Bukti lengkap ada di flash disk ini. Mohon ditindak tegas sesuai aturan. Aku sekretaris direktur. Mewakili kantor direktur. Tentu adil. Lihat rekaman. Sombongnya tadi. Lihat. Sekarang takut? Benar Ketua Tim Kurniawan, yang kunci Amara di kantor. Paling jahat, matikan listrik. Panas lebih 40 derajat, bisa mati. Tidak mungkin, mustahil. Rekaman keamanan, tak mungkin ini. Direktur selalu tekankan karyawan inti perusahaan. Kau kunci karyawan baru di kantor dan matikan listrik. Biar dia tahan panas, suhu tinggi menyiksa. Apa maksudmu? Tak tahu. Kebenaran jelas. Bela diri percuma. Sekarang urus pemecatan di SDM. Dilarang di grup Hartono. Sekretaris Lee, pintunya. Nona Pratama. Proses kejadian sudah kami selidiki. Hari pertama, lembur sampai larut. Bertanggung jawab. Ini dilihat direktur. Jadi diangkat kau jadi ketua tim desain. Selamat. Langsung naik jabatan. Gawat! Bos mereka, jangan-jangan naksir aku? Permisi, apakah Amara Pratama kerja di sini? Oh, Ketua Tim Pratama, dia sedang rapat. Ada perlu apa dengan dia? Ketua Tim Pratama, hebat juga kau. Baru masuk kerja di grup Hartono, langsung jadi bagian manajemen. Santai saja, saya ayahnya. Cuma mau lihat-lihat dia. Duh, sayang. Ayah akhirnya ketemu kamu. Kamu pergi begitu lama, keluarga di rumah khawatir sekali. Ibumu sampai menangis terus. Katakan saja maksudmu. Jangan berlagak di sini. Mengganggu kerja orang lain. Dasar kau memang minta ditampar. Amara. Keluarga Hartono batalkan kerjasama dengan keluarga kita. Karena kau sudah sampai jadi bagian manajemen grup Hartono. Kau harus bantu ayah. Ambil kembali pesanan itu. Kalau tidak salah ingat, kau sudah putus hubungan dengan keluarga pertama. Aku tak wajib membantumu. Dasar tak tahu balas budi. Dibesarkan sampai besar, kau bilang putus ya putus. Kalau hari ini kau tak bantu, sekarang juga aku akan buka semua urusan kotormu ini. Jangan lancang di sini. Sejak kau jual aku dulu, kau seharusnya sudah tahu hubungan ayah anak kita sudah putus. Aku sarankan kamu segera pergi.
Atau jangan salahkan aku. Kau ini Amara Pratama. Baru jadi ketua tim udah sok berkuasa. Bahkan ayah kandungmu sendiri kau ingkari. Baiklah, akan kuberitahu kenyataannya. Hari ini aku datang dengan persiapan. Kalau kau tidak membantuku mendapatkan kembali pesanan senilai 67 miliar 500 juta rupiah itu, hari ini kita hancur bersama. Satpam, aku tidak ada hubungan dengan orang ini. Segera usir dia. Dasar anak kurang ajar, ini kau yang memaksa. Hei semua, kemarilah. Lihatlah semua. Inilah ketua tim kalian yang baik. Di balik itu, sebenarnya dia perempuan murahan macam apa. Dia makan dan pakai dari uang keluarga. Bahkan pakai uang keluarga untuk menyimpan pria pendamping. Pria pendamping? Maksudnya seperti yang kita pikirkan. Astaga, ketua tim Pratama melakukan hal yang tak pernah kami berani lakukan. Dia benar-benar idolaku. Ketua tim kami tidak seperti itu. Kamu pasti sedang menyebar fitnah. Aku tidak memfitnah. Ada bukti foto. Lihatlah semua. Ini dia, foto bersama pria pendampingnya. Lihatlah, ketua tim kalian yang baik, di balik layar ternyata sangat genit. Tunggu. Coba lihat semua, pria pendamping ini, bukankah Presiden Direktur Hartono kita? Bukan ini Presiden Direktur Hartono kita? Benar-benar Presiden Direktur kita. Pantasan perusahaan. Begitu memperhatikan ibu ketua tim Pratama, ternyata di belakangnya ada Presiden Direktur kita yang jadi pelindung. Kalian salah lihat. Orang ini adalah presiden direktur kalian? Yang ini bisa salah? Presiden Direktur kita kan ganteng kayak mapan sejati. Pasti tak mungkin salah. Ketua tim Pratama kok rendah hati sekali. Sudah dapat pacar, sehebat Presiden Direktur kita. Ngapain disimpan-simpan? Sayang, kamu sudah dekat dengan Presiden Direktur Grup Hartono. Minta pesanan senilai itu dong. Pergi jauh-jauh. Seumur hidup gua takkan bantu kamu lagi. Bukan, dasar anak kurang ajar. Kayaknya kamu perlu dihajar. Siapa yang ganggu? Menantu yang baik, kamu datang. Ayah baru mau cari kamu. Apa masih bengong? Buang dia keluar. Lepasin gue. Lepasin. Baiklah. Kalau baik-baik tak mau, kasar. Kalian tunggu saja. Banyak cara gue hadapi kalian. Baik-baik saja, sayang. Jadi, kamu benar-benar Presiden Direktur Grup Hartono? Asli 100%. Presiden Direktur Grup Hartono, Adrian Hartono. Presiden Direktur, halo. Kalau tak ada urusan lain, gue duluan ya. Kau mau apa? Pergi jauh-jauh. Si yoyomu. Apa yang kau lakukan? Banyak orang. Sekarang percaya kan? Tapi, kenapa kau sembunyikan ini? Kau Presiden Direktur Grup Hartono. Untuk mengujimu. Soalnya jadi istri Presiden Direktur bukan sembarang orang. Mengujiku? Kau takut aku memanfaatkanmu? Bukan. Aku tulus padamu. Tapi kau... Iya juga. Kau Presiden Direktur Grup Hartono. Orang biasa mana bisa mencapaimu. Bukan, Amara. Dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kau kira. Aku perlu tenang dulu. Aduh, siapa? Lepaskan aku. Diam, jangan bergerak. Aduh, lepas. Sial, kemana dia pergi? Anakku sayang, tak kusangka kita bertemu lagi secepat ini. Bukankah sudah kubilang, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Bima Pratama, aku anak kandungmu. Kau lakukan begini, masih punya hati? Sekarang kau ingat, kau anak kandungku. Siang tadi, minta tolong sedikit saja. Kau tak mau. Aku tak punya anak sepertimu. Apa yang kau mau? Sederhana. Kau kan sudah berhasil meraih Presiden Direktur Grup Hartono sebagai sandaran, lalu 67 miliar 500 juta rupiah. Baginya, bukan masalah kan? Kalau begitu, rencanamu yang licik itu sia-sia belaka. Kau pikir Presiden Direktur Grup Hartono yang terhormat akan mengeluarkan 67,5 miliar rupiah untukku? Kau bilang tidak, ya tidak. Kau anggap gue bodoh? Segera telepon dia. Gue mau lihat, tokoh besar ini bisa gue panggil atau tidak. Baik. Sekarang gue telepon dia, sekalian buat buktikan kau salah. Nah, gitu dong. Ini baru putri baik-baik gue. Amara, kau di mana? Dengar penjelasanku. Wah, menantu yang baik. Kau ini seorang Presiden Direktur besar. Berpura-pura jadi apa? Kau pikir Amara kami? Gampang dinas. Tinggal kurang 10 menit. Kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan dia tak peduli nasibmu. Sudah kukatakan padamu, rencanamu yang licik itu salah total. Mungkin
Dia memang takkan datang. Akui saja. Kau tak sepenting itu. Hahaha. Layak disebut presiden direktur besar? Tepat waktu. Langsung saja, tukar orang dengan uang. Ini 225 miliar rupiah. Ambil dan jangan pernah dekat-dekat Amara lagi. Adrian, kau gila. Menantu yang baik, sangat dermawan. Amara kami benar-benar beruntung. Kayak mendadak. Kalau begitu, minggir. Minggir, gue segera minggir. Amara. Sial brengsek ini, diikat terlalu kencang. Kau baik-baik saja. Tenang saja, Bima Pratama, seumur hidup, tak akan ganggu kamu lagi. Pak Polisi, saya laporkan. Ada pemerasan. Nilainya 225 miliar rupiah. Bukti sudah saya rekam. Segera saya kirim. Kamu yakin melaporkan Bima Pratama 225 miliar rupiah? Hukumannya bisa lebih dari 10 tahun. Ini cara terbaik untuk lepas darinya. Dan tak berhutang padamu. Masih marah? Menurutku, 225 miliar rupiah untuk selesaikan masalah cukup menguntungkan. Lagi pula milikku ya milikmu. Nggak usah hitung hutang. Tidak. Kamu presiden direktur tinggi. Aku cuma orang biasa. Kita berdua sama sekali berbeda dunia. Hari ini terima kasih atas pertolonganmu. Selamat tinggal. Presiden Direktur Hartono. Ada apa? Presiden Direktur sakit lama. Mungkin kambuh lagi. Terus gimana? Pulang. Rumah ada obat mujarab. Ketemu. Cepat minum satu. Terima kasih. Kalau gitu istirahat dulu ya. Kita bicara nanti setelah kamu sembuh. Jangan pergi, ya. Tanpa kamu, aku tak bisa tidur. Adrian Hartono, kamu bohong lagi? Lepaskan aku. Biarkan aku peluk sebentar ya. Sakit lambung itu bohong. Tapi perasaanku padamu, sungguhan aku sembunyikan karena suka kamu anggap aku yoyo. Tidakkah kamu merasa ini wujudmu yang suka aku? Tenang saja, nanti tak akan bohong lagi padamu. Pagi, gue berangkat kerja. Jangan lupa makan. Datang? Kau itu simpanan yang Adrian, piara di luar ya. Anda siapa? Dasar tak tahu malu. Kau tahu nggak di keluarga kami, Adrian punya tunangan? Muda-muda udah mau jadi orang ketiga. Bercita-cita masuk keluarga Hartono? Jangan harap. Bibi Hartono, jangan marah dulu. Saya yakin, Adrian cuma main-main sama dia. Pada akhirnya, dia pasti nikah sama saya. Nikah sama kamu? Sekarang, gue kan nona sulung keluarga Mahendra. Dari kecil udah punya perjanjian pertunangan sama dia. Sebentar lagi, gue jadi Nyonya Hartono. Anak baik, data asam dioksida nukleatmu sama Amara. Sudah gue tukar. Mulai sekarang kau jadi putri kandung keluarga Mahendra, tunangan Adrian Hartono. Kau harus balas dendam buat ayahmu. Tenang, Bu. Si bajingan Amara ini berani-beraninya masukin ayah ke penjara. Gue bakal bikin dia sengsara. Lupakan saja yang sepadan dengan keluarga Hartono. Cuma keluarga Mahendra. Keluarga kami nggak akan izinkan perempuan kelas rendah kayak kamu masuk. Kalau paham situasi, pergi jauh-jauh dari Adrian. Ketua tim pertama, aku lihat pagi tadi, Presiden Direktur Hartono beli cincin di toko perhiasan. Jangan-jangan dia mau melamarmu? Wah, romantis banget. Kapan pernikahan kalian dengan Presiden Direktur? Bocorin dong. Amara Pratama, kamu si orang ketiga. Ternyata bersembunyi di perusahaan tunanganku. Tak tahu malu ya. Kalau kau masih berani memfitnah, aku tak segan menampar mulutmu lagi. Kamu cuma orang ketiga, berani bersikap sok berani. Apa aku salah? Lihat, ini cincin yang dibeli Kak Adrian untukku. Kami segera menikah.
Kamu si barang gelap? Masih berani tinggal di sini? Pantaskah? Oh, ternyata presiden direktur punya tunangan. Makanya, ketua tim selalu sembunyi-sembunyi. Dia tak bilang ke kami. Aku paling benci orang ketiga. Memang tak tahu malu. Hei, siapa saja? Cepat usir. Dia dari sini. Yang harus pergi adalah kamu. Kamu yang harus pergi. Kak Adrian, akhirnya datang juga. Nona Mahendra, jaga sikapmu. Sikap apa lagi? Aku ini tunangan sah. Presiden Direktur Hartono. Kau tak tahu diri. Sebelumnya aku masih menghormati keluarga Mahendra, jadi tak mau berurusan denganmu. Kalau kau masih berani bicara sembarangan, aku pasti akan membuatmu menanggung akibat berat. Keluarkan dia. Mulai sekarang, dia dilarang mendekati grup Hartono. Kau usir aku, terus kenapa? Dia tetap harus menikahiku. Kamu... Tidak apa-apa? Ini jam kerja. Mohon Presiden Direktur Hartono jaga sikap. Kau sudah punya tunangan. Aku akan kerja dulu. Kak Dimas, tolong singkirkan si Amara Pratama bajingan ini. Nanti setelah aku menikah ke keluarga Hartono, manfaatnya pasti tak sedikit untukmu. Tenang, serahkan padaku. Katakanlah, ada hal penting apa yang mau kau beritahu? Sebenarnya, tidak ada hal khusus. Cuma, aku mau minta maaf dengan tulus. Dulu aku terlalu brengsek, bisa sampai tergoda perempuan murahan itu dan menyia-nyiakanmu. Cukup. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Nadia Pratama, sebentar lagi akan menikah dengan Adrian Hartono. Mengingat, kita sama-sama orang Malang, ini, bagaimana kalau kita bersulang pakai jus jeruk? Habiskan gelas ini, saling menghibur. Oke. Saling menghibur. Kak Adrian? Kenapa kamu lagi? Kak Adrian, jangan usir aku dulu. Aku punya barang, nanti mau ditunjukkan. Kakakku itu tak sesuci yang kamu bayangkan. Dia terkenal, genitnya di kampus. Kini, karena tak ada harapan darimu, dia mendekati Dimas lagi. Kalau tak percaya, kita kejar mereka sekarang. Kalau tak percaya, kita kejar mereka sekarang. Mana dia? Kamu sembunyikan di mana? Siapa? Dimas, tentu saja. Bukannya tadi kalian di kamar? Pura-pura apa lagi? Aduh, panas. Kenapa? Kenapa begini? Aku menukarnya. Saat kamu lengah, bagaimana? Rasanya enak, kan? Dasar perempuan berani menjebak aku. Memangnya kenapa? Kamu kira kerjasamamu dengan Nadia bersekongkol berbuat jahat itu terhormat? Kalau begitu, gue akan main paksa. Dan habiskan kamu. Pergi? Ku beritahu, aku sudah telepon polisi. Bukti nyata, niatmu melecehkanku. Lebih baik kamu ke kantor polisi untuk main paksa sana. Hah, perempuan brengsek? Kau kejam sekali. Dia baru saja dibawa polisi. Kalau engkau tak tega, bisa masuk temani dia. Apa? Kamu bagaimana? Ada luka? Kamu tahu jelas, dia sampah seperti itu. Kenapa masih mau temui dia sendirian? Kamu punya hak apa menuduhku? Kamu juga sama. Tahu jelas Nadia Pratama, bukan orang baik. Tetap percaya omongannya. Datang tangkap basah. Aku khawatir padamu. Lebih baik khawatirkan tunanganmu sendiri. Lagi pula rencananya gagal. Dia pasti kecewa. Amara, air habis. Tolong cek dong. Sibuk. Masak banyak sekali. Kenapa tak panggil aku? Ahem. Di masakanmu ini, taruh berapa banyak cabai? Nggak banyak, setengah botol. Kamu mau celakai suamimu sendiri? Tuan Pratama, aku memang tak wajib masak untukmu. Ini perjanjian pembatalan simpanan. Sudah ku tanda tangani. Untuk hindari masalah nanti. Kamu juga tanda tangan? Perjanjian pembatalan simpanan. Pihak pertama, Amara Pratama. Pihak kedua, Adrian Hartono. Isi perjanjian, karena pihak kedua terbukti melakukan penipuan dan ingkar janji. Maka perjanjian simpanan yang ditandatangani pada 15 September 2023 dinyatakan batal. Mengingat layanan pihak kedua cukup memuaskan. Pihak pertama akan membayar sisa pembayaran jasa sekaligus sebesar Rp500.000, 250 yuan. Hari ini, banyak tokoh bisnis hadir. Bahkan keluarga Mahendra yang biasanya rendah hati pendatang. Konon grup Hartono akan mengumumkan hal penting. Kamu tak tahu malu? Berani-beraninya datang ke sini, ke jamuan keluarga kami?
Orang ketiga udah biasa gue lihat, tapi yang kayak kamu baru pertama kali. Jadi status Amara sebagai orang ketiga benar-benar terbukti. Berani juga dia datang. Memang tebal banget mukanya. Bibi Hartono, jangan marah dulu. Mungkin dia dengar kabar dan sengaja datang untuk memberi selamat pada aku dan Kak Adrian. Iya juga ya. Hari ini adalah hari spesial. Buat kamu dan Adrian, dia hadir juga bagus. Biar dia tahu kamu dan Adrian kami sangat serasi. Biarlah dia mati rasa ingin masuk keluarga kami. Hadirin sekalian, selamat datang di Jamuan Keluarga Hartono. Sekaligus, ini adalah jamuan pertunangan putra saya dengan nona sulung keluarga Mahendra, Citra Mahendra. Yang di samping saya ini adalah gadis anggun dan cantik, calon menantu perempuan saya. Dia putri keluarga Mahendra, yang hilang bertahun-tahun, Citra. Oh, ternyata ini jamuan pertunangan. Keluarga Hartono dan Mahendra. Pantasan, acaranya begitu mewah dan megah. Keluarga Mahendra kan kaya raya. Benar-benar kolaborasi yang kuat. Memang kalangan elit selalu mementingkan kesetaraan status. Betul. Orang kaya paling perhatikan asal-usul. Bukan seperti orang ketiga tak tahu malu yang bisa mencapainya. Katanya orang yang suka menghasut di belakang, gampang lidahnya busuk. Putriku, besangku. Mulai sekarang, kami serahkan putri kesayangan kepada kalian. Iya. Saya cuma punya satu putri. Baru saja kami bertemu kembali. Adrian kalian, jangan sampai menyakitinya. Tenang saja, Besan. Keluarga Hartono pasti tidak akan menyia-nyiakan Citra, anak yang baik ini. Kalau ada orang rendahan tak tahu diri, berani mengacau, saya yang pertama habisi dia. Haha. Oh, Pak Hartono datang. Besan laki dan perempuan, cepat lihat pengantin pria datang. Adrian kami pasti akan jadi suami yang baik. Bibi Mahendra, saya akan jadi suami yang baik. Tapi bukan suami Nadia Pratama. Apa maksudnya ini? Paman Mahendra, Bibi Mahendra, saya datang hari ini untuk secara resmi membatalkan pertunangan dengan putri kalian. Adrian, kau mau ngomong apa? Pernikahan aliansi keluarga Hartono dan Mahendra sudah ditetapkan sejak lama. Ini menyangkut nasib grup Hartono. Bukan bisa dibatalkan, seenaknya olehmu. Selama saya ada, grup Hartono tidak perlu berdiri dengan pernikahan aliansi. Dasar anak durhaka. Demi perempuan rendahan, kau berani membangkang pada saya? Kenapa saya punya anak tak tahu diri sepertimu? Sisa hidup saya hanya ingin bersamanya. Sayang, kau tidak merasa gadis itu. Wajahnya sangat familiar. Iya, terutama matanya. Sangat mirip denganmu. Pak Hartono, ini melamar ya? Sangat romantis. Pak Hartono, tenang. Kau tidak mau bersama saya. Kenapa saya harus mau? Presiden Direktur Hartono. Bukannya kamu bilang, cara ini ampuh? Buku rahasia cinta yang gue kasih ke kamu, di dalamnya ada 99 kiat. Mana gue tahu, kamu langsung buka halaman terakhir. Nomor pertama, dasar perempuan bajingan. Kamu rusak rencana gue. Kalau gampang banget dirusak, mungkin dari awal bukan hakmu. Rebut pacar gue, masih sok benar. Awas gue habisin lo. Nadia, kamu ngapain? Bisa-bisanya kasar begitu. Ibu, kok datang? Nak, cepat bangun. Kamu baik-baik saja? Aduh, aku antar kamu ke rumah sakit. Cuma luka kecil nggak apa-apa. Sudah berdarah. Harus periksa ke rumah sakit. Minta diperiksa. Putri kami terlalu semaunya. Aku minta maaf atas namanya. Ibu, aku ini anak kandungmu. Dia rebut pacarku. Aku cuma ngasih pelajaran. Ada masalah apa lagi? Kok malah membelanya? Apapun alasannya, nggak boleh main pukul. Kita cepat antar dia ke rumah sakit. Ayo, nak. Lukamu cukup parah, mengalami gegar otak ringan. Harus istirahat yang cukup, jangan sampai terstimulasi. Amara Pratama, nyawamu kuat juga? Kok nggak mati jatuh? Nadia Pratama, belum puas berulah? Masih belum puas. Kamu masih hidup dan sehat. Bagaimana bisa? Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku laporkan ke polisi. Ayo lihat, berapa tahun hukumanmu? Kamu perempuan bajingan? Masih berani bicara kasar? Sekarang aku adalah Citra Mahendra. Membunuhmu semudah membunuh semut. Sangat mudah. Hentikan. Penipu ini. Jangan ganggu putriku. Ibu, pas sekali ibu datang. Perempuan ini bilang mau laporkanku ke polisi. Ini jelas, tidak menghargai keluarga Mahendra. Tidak dihargai. Kita harus memberinya pelajaran. Ibu, maksud ibu apa? Penipu. Masih berani memanggilku ibu? Keluargamu menganggap keluarga Mahendra bodoh. Dianggap bodoh.
Kira kami mudah ditipu? Mau dibodohi? Begitu saja? Lihat sendiri hasil tes ini. Lihat sendiri. Kamu bukan putriku. Dokter, hasilnya sudah keluar? Nyonya Mahendra, berdasarkan hasil, Nadia Pratama dengan Anda dan suami tidak ada hubungan orang tua dan anak. Sedangkan Amara Pratama dengan Anda berdua tingkat kecocokan asam dioksida nukleat adalah 99%. Dialah putri ibu. Ibu, ini pasti ada kesalahan. Putri, ibu membuatmu menderita. Bibi, apa maksud Anda? Bagaimana mungkin saya putri Anda? Sayang, masih tak paham? Nadia Pratama bersama ibu angkatmu dalam laporan tes orang tua anak sebelumnya berbuat curang. Kini kebenaran terungkap. Kamulah putri keluarga Mahendra? Apa? Bertahun-tahun kau numpang hidup. Pasti sulit. Deritamu, ibu pasti balas untukmu. Kau tipu keluarga Mahendra, sakiti putriku. Mau kabur? Tak semudah itu. Kau mau apa? Sujud. Sayang, mau hukum dia bagaimana? Ibu ikuti keinginanmu? Bertahun-tahun, saya tak paham. Sebagai adik saya, kau selalu sulitkan saya. Keluarga tak terima saya. Kini saya paham. Selama ini, sayalah orang luar. Banyak bicara. Terserah mau diapakan. Benar terserah. Wajah secantik ini, kalau tergores, kau benci saya? Kak Amara, saya tak berani sakiti Anda lagi. Maafkan saya. Sentuh Anda. Tangan saya jijik. Jangan pernah muncul lagi. Pergi. Anakku sayang, perempuan ini sudah banyak berbuat jahat. Dilepaskan begitu saja. Apa tidak terlalu mudah baginya? Keluarga Pratama memang menjijikkan. Tapi bagaimanapun, mereka telah membesarkanku. Aku akan beri dia kesempatan terakhir. Kuharap dia bisa introspeksi. Anakku sayang, kamu terlalu baik hati. Ini salah ibu dulu, terlalu ceroboh kehilanganmu. Sekarang kamu akhirnya kembali ke sisi kami. Ibu sudah menyiapkan harta bawaan pengantin perempuan yang melimpah. Pasti akan membuatmu menikah dengan sangat meriah ke keluarga Pratama. Aku tidak mau menikah dengannya. Tante Mahendra, jangan keterlaluan. Tante Mahendra, jangan keterlaluan. Kamu datang tepat waktu. Tante, ada yang mau dibicarakan? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak akan menikahi putrimu. Dan, jangan ganggu pacarku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku sebagai yang lebih muda. Tidak akan memberi muka. Adrian, kamu sungguh tidak mau menikahi putriku? Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Kemarilah, nak. Dia bilang tidak mau menikahimu. Tahu, Bu. Sudah ku bilang dari tadi, orang ini otaknya bermasalah. Apa? Ibu? Nak? Ini bagaimana? Bocah, sekarang sudah terungkap. Nuan adalah putri kami, keluarga Mahendra. Kalian berdua benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Kamu baik-baik saja menghibur tunanganmu. Kapan dia sudah terhibur? Kapan itulah kami akan menikahkannya denganmu. Ibu, jangan pergi. Calon menantu perempuan? Sekarang, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan lagi? Ini buku pendudukanku, sertifikat koleksiku. Dan juga penghargaan yang pernah ku dapat. Ijazah kelulusanku, kartu bankku, semua ini ku berikan padamu. Untuk apa kau berikan padaku? Aku tidak mau. Mungkin dulu aku kurang terbuka, tapi sekarang aku akan mencurahkan segalanya untukmu. Dan juga perjanjian ini. Lihatlah. Surat ikatan seumur hidup. Pihak kedua, Adrian Hartono dengan sukarela, di 19.800 rupiah kepada pihak pertama, Amara Pratama, berpegang pada prinsip segala hal berpusat pada Amara Pratama, menjamin di masa depan untuk dipukul tidak membalas, dicaci tidak melawan. Uang yang dihasilkan hanya untuk Amara Pratama, satu-satunya yang pakai. Tidur hanya dengan Amara Pratama seorang. Jangka waktu kontrak 10.000 tahun. Adrian Hartono, kamu pikir lagi syuting sinetron? Lagi 19.800 rupiah. Kekanak-kanakan sekali. Jadi,
Apakah kamu beli atau tidak? Manajer Wijaya? Kerjasama yang kita bicarakan kemarin. Bagaimana pertimbangannya? Amara Pratama. Aku takkan menyerah. Akan kulihat siapa di antara kita yang terakhir tertawa. Untuk sementara, kalian tinggal di sini. Baik, Bu. Anak baik, kau sudah terlalu menderita. Salah ibu yang tak bisa menilai orang, tertipu oleh si penipu Nadia Pratama, hingga dibuat berputar-putar. Bahkan mengucapkan banyak kata yang menyakitimu. Kau tak marah pada ibu, kan? Masa mungkin? Bu, aku paham tindakan Ibu. Hal yang sudah lewat, tak usah dibicarakan lagi. Lihatlah anak ini, sangat pengertian. Adrian kami ini benar-benar dapat harta karun. Bu, permintaan maaf ibu terlalu asal-asalan. Ini calon menantu ibu. Ibu tidak punya sesuatu untuk diberikan. Dasar anak, masih perlu kau ingatkan? Anak baik, gelang giok berlapis kaca ini adalah pusaka keluarga Hartono. Hanya nyonya rumah keluarga Hartono yang berhak memakainya. Hari ini ibu menyerahkannya padamu. Jalani hubungan baik dengan Adrian. Besan perempuan, ku tengok tanggal pernikahan kedua anak ini. Ditetapkan awal bulan depan. Hari yang sangat baik. Sudah diputuskan begitu? Selain itu, kalian juga cepat berkemas, segera pindah pulang. Baik. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Cincin sudah dipakai. Kali ini kau tak bisa kabur lagi. Bencilah. Siapa bilang gue istrimu? Sudah larut. Bagaimana kalau kita berusaha lagi? Biar dapat kebahagiaan ganda. Adrian Hartono, kamu... Lama tak jumpa, sayang. Hari ini hari bahagiamu. Sebagai teman lamamu, harusnya gue minum jamuan pernikahanmu, kan? Kamu tak diundang ke sini. Pergi. Dasar wanita brengsek. Sekarang kamu hidup enak. Kamu tahu nggak, hari-hari gue gimana? Dulu kamu dan Adrian Hartono memojokkan gue. Gue terlilit utang besar, keluarga hancur. Saat istri dan anak tercerai-berai, harusnya kamu tahu ini akan terjadi. Hentikan. Aduh! Pengantin prianya datang. Sebut saja permintaanmu. Kalau kamu sentuh dia sedikit pun, gue pastikan kamu mati tanpa kuburan. Dari omongan Presiden Direktur Hartono, kau rela melakukan apapun untuk perempuan ini, ya? Jangan gegabah. Asal kau lepaskan dia, semua bisa dibicarakan. Hahaha. Baik. Itu katamu sendiri. Sekarang berlututlah. Dan lewati selangkangan gue. Adrian, jangan dengar dia. Dia cuma mau menghinamu lewat gua. Dia tak berani tembak. Gue tak berani tembak, ya? Jangan sentuh dia. Asal gue berlutut, kau lepaskan dia? Betul. Baik. Gue berlutut. Jangan. Tak perlu. Gue, Rendra juga nggak segitu iseng. Nah, ada satu surat saham grup Hartono. Kamu tanda tangan ini, baru gue lepaskan cewek ini. Baik. Gue tanda tangan. Hahaha. Sekarang, gue bikin kamu rasakan apa itu. Tak punya apa-apa. Lepaskan. Bukan gue yang bunuh. Orangnya bukan gue yang bunuh. Kamulah yang bunuh orang. Kamu. Kak Adrian? Amara Pratama, kamu bunuh tunanganmu sendiri. Cepat tangkap dia. Adrian, kamu gimana? Adrian, jangan nakut-nakuti ibu. Ambulance. Cepat panggil ambulance. Amara Pratama, sekarang pelindungmu sudah tumbang. Kali ini, 100 mulut pun tak bisa membela diri. Keluarga Hartono tak akan melepaskanmu. Kamu datangnya kebetulan banget. Apa, dari dulu udah kong kali kong sama Rendra Wijaya?
Nanti-nantiin balas dendam ke gua? Betul. Memang gue yang berkomplot sama dia terus. Tapi yang dilihat semua orang adalah kamu pegang pistol. Bunuh cowokmu sendiri. Nanti kamu mendekam di penjara. Aku lihat sendiri orang ini. Pantas mendekam lama di penjara. Cuma orangnya itu kamu. Bukan gua. Kau sampai sekarang masih berjuang mati-matian. Polisi datang, kau pasti nangis. Kalian datang tepat waktu. Aku lihat sendiri orang ini menembak suaminya. Cepat tangkap dan bawa ke polisi. Aku tak perlu repot lapor polisi. Tenang saja, laporan polisi tak perlu kau urus. Terima kasih sudah datang. Laksanakan. Siap. Apa yang terjadi? Kalian tangkap orang salah. Dia pembunuhnya. Jarinya ada di senjata. Kau dan Rendra Wijaya. Cara kalian memang kejam. Sayang, sedikit kelalaian. Adrian Hartono khawatirkan aku. Jadi sudah siap siaga. Cincin yang dia beri ini, ada alarm langsung dan perekaman video. Sejak Rendra Wijaya masuk ke ruang rias, semua kejahatan kalian telah terekam jelas. Kalian tak bisa lari. Bawa pergi. Kau licik sekali. Tapi dengan tembakan ini, Adrian Hartono pasti tewas. Tanpa dia jadi pelindungmu, kau ini apa? Akhirnya aku yang menang. Ayo. Lepaskan aku. Adrian Hartono, kau harus kuat. Adrian Hartono. Nona Pratama. Adrian Hartono bajingan. Bukankah kau janji menjual diri padaku selama 10.000 tahun? Bukannya kau janji temani aku makan dan tidur bersama? Kenapa bisa tinggalkan aku sendiri? Itu Nona Pratama. Penipu besar yang ingkar janji. Aku kasih waktu 1 menit lagi. Kalau masih belum bangun, gue tinggalkan kau. Aduh! Amara Pratama, kau mau celakai suami sendiri? Kau tidak mati? Pakai rompi anti peluru, mana mungkin mati. Cuma luka ringan di lengan. Kalau dia... Nona Pratama. Itu paman tua dari pihak ibuku. Tapi kau bilang mau tinggalkan aku, lalu mau cari siapa? Adrian Hartono, brengsek kau. Selalu usilin aku. Aku... Amara Pratama. Dokter, istri saya bagaimana? Kenapa tiba-tiba pingsan? Jangan panik dulu, ini kabar baik. Istri Anda sedang hamil, itu pun anak kembar. Makanya kelelahan sampai pingsan. Hamil? Benarkah? Sayang, aku akan jadi ayah. Kali ini 2 kebahagiaan datang bersamaan. Kue beludru hitam mereka enak. Coba cicipi. Nona Amara Pratama, apakah Anda bersedia menikah dengan Adrian Hartono, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, tua maupun muda, tetap setia sampai akhir hayat, hidup bersama selamanya? Tunggu. Adrian, setelah nikah, aku mungkin jadi gemuk dan jelek karena hamil, anak rewel, bisa ada konflik mertua menantu. Romansa terganti urusan remeh. Jadi, kamu mau menemaniku seumur hidup? Tentu, asal bersamamu, urusan remeh jadi romansa. Ikatan berlaku selamanya.